Canur kemudian meletakkan bahwa simpul-simpul keagamaan pribadi, bahwa jati diri seorang individu yang beragama itu takwa, tawakal, dan ikhlas. Apa definisi takwa kemarin itu? Makna takwa, takwa itu menurut dia kesadaran akan kehadiran Tuhan. Takwa dalam pengertian mendasar adalah sejajar dengan pengertian Rabbaniyah, sematuhanan. Dalam firman yang lain, sikap-sikap pribadi yang secara sungguh-sungguh berusaha memahami Tuhan dan menaatinya, itu kira-kira takwa. Jadi takwa itu bagi dia adalah sikap pribadi yang secara sungguh-sungguh berusaha memahami Tuhan dan menaati. Itu makna takwa. Jadi orang mengatakan, apakah kita takut sama Tuhan atau bertakwa? Atau bertakwa sama Tuhan? Nah, itu dua problem. Apakah kita bertakwa dulu baru takut sama Tuhan? Ataukah takut sama Tuhan sebagai penyebab orang bertakwa? Itu beda-beda itu. Kalau kita takut sama Tuhan baru bertakwa, berarti Tuhan itu kejam sekali ya. Takutlah, bertakwalah karena kamu takut sama Tuhan. Kalau di sini mengatakan sikap-sikap pribadi yang secara sungguh-sungguh berusaha memahami Tuhan, dia pahami Tuhan baru kemudian dia taat, namanya takwa. Berarti ada sebuah proses kesadaran ya. Berbeda dengan kita mengatakan bahwa takwa itu takwa kepada Tuhan. Misalnya kata Imam Ali dalam buku Mutahari mengatakan bahwa apa itu takwa? Takwa itu adalah derajat rohani yang tampil dalam hasil dari sebuah pelatihan. Sehingga Imam Ali mengatakan kalau takwa itu menjaga kita, maka kita juga harus menjaga takwa. Jadi takwa itu kan melindungi orang dari berbuat dosa. Jadi kalau kita dilindungi oleh takwa dari perbuatan dosa, maka kita juga punya kewajiban timbal balik harus menjaga takwa. Ini menarik. Jadi kerangka takwa itu Cak Nur mengeluarkan dari definisi yang pada umumnya. Yang kebanyakan kita lihat kan bahwa takwa itu kan takut sama Tuhan ya, takwa tunduk sama Tuhan. Jadi kebanyakan teman kita dengar ya, takwa itu lahir dari apa? Lahir dari ketakutan kita sama Tuhan. Kemudian orang bertakwa kan, berarti Tuhan itu kita pandang terlalu kejam. Jadi kalau kita takut sama Tuhan kemudian kita bertakwa, berarti kita anggap Tuhan ini majikan dan kita ini budak. Ditolak tidak bisa begitu. Karena kita beragama ini kan harus dengan kesadaran, kesaksian kan, kesaksian. Ada kesadaran, maka takwa itu adalah sebuah karakter individu. Karakter, takwa itu karakter. Dari mana muncul karakter itu? Dari sikap pribadi yang menurut Nur adalah sikap pribadi yang secara sungguh-sungguh berusaha memahami. Memahami itu kan ada bahasa kesadaran ya. Memahami Tuhan dan menaatinya. Jadi dia memahami dulu. Berarti takwa itu karakter individu yang memang lahir dari sebuah pemahaman dia terhadap dia Rabbani, Tuhan kan? Dia kan tahu takwa. Jadi ada proses memang. Jadi takwa itu bukan muncul karena orang takut sama Tuhan kemudian mentah. Kita bisa melihat kalau kita menjadikan bahwa takut sama Tuhan menjadi alasan bahwa kita bertakwa, apa dasarnya kita takut? Karena Tuhan jarang sekali kita melihat tema-tema kejam. Dia hukum kita kan karena kita, bukan karena kesukaan dia. Berarti kan Tuhan keluarkan dari bahasa-bahasa kekejaman. Kenapa kita sekarang beragama tuh kayak takut? Nanti kamu disiksa, tidak usah begitu. Jadi bertakwa sebagai sebuah penyebab orang takut sama Tuhan. Dari takwa ini berarti sebuah proses kesadaran dia terhadap Tuhan. Sebuah proses kesadaran dia terhadap Tuhan. Berarti takwa ini sebuah karakter individu.
Jadi sikap-sikap pribadi secara sungguh-sungguh memahami Tuhan dan mengikutinya. Kira-kira itu. Jadi kalau kita mau garis kemarin, takwa. Saya ulangi lagi. Kalau saya bicara teori iman, karena saya juga ini lagi diskusi dengan WA ini sama NDP Makassar. Bahas NDP itu. Aku kasih anu struktur. Dan saya mengonfirmasi. Ya bagus kalau orang-orang baca begitu. Ini iman ini kemudian apa? Iman ini bicara Tuhan ya. Nilai. Iman ini kan nilai ya. Nilai Rabbani ya. Kemudian di sini kan kejiwaan. Kemudian amal, budaya. Ini strukturnya. Di sini kan kemudian muncul menjiwai makna, ya. Makna apa yang dia maknai ini kan? Nilai-nilai Rabbani yang dia maknai. Untuk apa kita maknai? Karena berkonsekuensi nanti di amal. Karena dia mau turunkan teori kemanusiaan kan, agar menjadi insan-insan ilahi, menjadi insan begitulah. Jadi individu harus memaknai ya. Jadi dia memaknai ini, konteks iman ini. Jadi dia memaknai ini, nilai-nilai Rabbani ini. Allah ya. Dia memaknai nilai Rabbani untuk dia jiwai. Kemudian dari yang berbeda. Jadi di mana itu takwa? Kan di sini takwa. Takwa kan di sini. Takwa. Karena dia memahami nilai-nilai Rabbani secara sungguh-sungguh kan. Itu takwa namanya. Jadi takwa itu hasil dari sebuah kontemplasi dia terhadap nilai-nilai Rabbani secara sungguh-sungguh terhadap Tuhan dan mengikutinya, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya takwa itu bukan sebuah hal yang kebetulan kemudian ayo takwa sama Tuhan, enggak. Itu sebuah proses penjiwaan dia. Takwa. Di sini kan dia masuk dari takwa itu kan berkonsekuensi pada ini apa? Sosial ya, atau budaya atau manusia lah. Ini kan amal, atau yang akan dia menurunkan teori keikhlasan. Kan begitu. Oke, jadi takwa, ikhlas, baru pasti akan muncul teori tawakal. Saya bertakwa, ikhlas, kan begitu. Orang bertakwa itu kan pasti dia melakukan sesuatu ikhlas. Kalau sudah ikhlas, saya berbuat, saya ikhlas, kemudian dia tawakal, pasrah, atau begitu. Iya kan? Menyerahkan kan? Tapi dia, kalau orang mau menyerahkan tapi kalau dia tidak ikhlas. Tapi kalau dia mau ikhlas, sedangkan dia tidak bertakwa, kan dia ikhlas sama siapa? Ikhlas kan dia tidak minta apa-apa. Dia tidak, saya begini kan dia saya kerja saja. Dia mau mendapatkan apa namanya? Kalau kata Canur, rewarding dari Tuhan kan? Itu tawakal. Jadi takwa itu muncul dari sebuah pemaknaan akan iman, akan Allah, nilai Rabbani ya. Sesuai dengan tema dia kan, bahwa sikap pribadi secara sungguh-sungguh memahami Tuhan dan mengikutinya. Jadi ada memahami Tuhan kemudian mengikutkan teori amal. Jadi dia sudah memahami ketuhanan, dari takwa, kemudian dia mengikuti. Kalau mengikuti berarti ikhlas. Dalam keikhlasan itu salah satunya murni tawakal. Jadi takwa itu adalah sebuah perjalanan intelek. Nanti keikhlasan adalah sebuah perjalanan perjalanan sikap seorang individu dalam prakteknya. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ikhlas dalam kehidupannya dengan tawakal. Saya orang yang mengatakan, saya minum ini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu kan tawakal itu. Tapi sebelum saya minum, sebenarnya minumnya dia itu harus minum orang bertakwa. Kata Imam Ali dalam
orang-orang Imam Ali mengatakan bahwa gantilah tidurmu dengan keterjagaan melalui takwa. Dengan keterjagaan melalui takwa. Jadi takwa yang melindungimu, maka kamu juga harus melindungi takwa. Nah, jadi takwa kan artinya itu kan begitu, kesadaran. Berarti kan kalau kesadaran kita terhadap terhadap Allah, maka semua kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Jadi takwa itu artinya peran takwa itu kuat sekali. Jadi dia ibaratkan sebagai baju. Takwa itu sebagai baju. Jadi kita pakai baju ini lindungi kita dari panas. Jadi baju ini lindungi kita dari panas. Kalau baju lindungi kita dari panas, maka kita juga berhak jaga baju. Karena baju sudah menjaga kita, maka kita juga berhak menjaga baju. Al-Quran mengatakan pakaian yang bagus adalah pakaian takwa. Jadi kita menjaga baju menjaga kita dari sengatan matahari misalnya, tapi kita juga harus menjaga baju. Nah, kira-kira begitu. Jadi takwa itu begitu. Dia menjaga kita dari perbuatan dosa, mencegah, dan kita juga harus menjaga takwa agar berbalik. Ini bagaimana dia? Jadi fungsi takwa itu adalah sebuah kesadaran akan Tuhan, ya. Kesadaran akan Tuhan. Tapi kalau Imam Malik punya definisi takwa kan itu derajat ruhani yang tampil dari hasil pendidikan. Kan riada berarti pendidikan dan latihan. Berarti kan riada latihan orang kan. Cuma pendidikan kesadaran, didik intelektual semua didik. Jadi kalau dia punya definisi takwa adalah sikap pribadi, sikap tindakan, sikap individu sungguh-sungguh atau memahami ketuhanan. Memahami. Secara sungguh-sungguh berarti dia menjiwai kan, yang kemudian akan bernama pada ikhlasan. Nah, kita coba melihat akar-akar tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Tuhan. Sedangkan takwa itu adalah sikap pribadi untuk memahami Tuhan. Takwa itu adalah sikap memahami apa? Nah, ini kita lihat mainannya, analisis secara. Kalau takwa itu adalah sikap pribadi memahami Tuhan. Sikap pribadi memahami Tuhan. Dan tawakal itu pasrah, menyerahkan, ya. Berarti takwa itu adalah sebuah proses keilmuan, takwa. Sedangkan tawakal itu lahir dari dari sebuah proses keimanan. Jadi takwa terhadap ini, kan berarti dia mampu mencari keimanan. Jadi dia memahami Tuhan berarti kemudian situ munculnya tawakal. Disitulah kemudian memunculkan tawakal. Ini cuma bagaimana dia bisa menarik begini. Coba kita lihat persinggungannya. Kenapa dia taruh tawakal di sini? Kenapa dia taruh tawakal di tindakan, ya? Macam kan dia kan tarik dari proses bahwa tawakal kan lahir dari iman. Cuma dia tarik di sini. Kan menarik. Ini kan orang punya pemikiran, kan kita melihat alurnya bahwa takwa itu kan lahir kan dari sebuah pengalaman. Kemudian tawakal ini kan dia tarik di sini. Tawakal berpasrah, ya. Pasrah. Tawakal kan pasrah. Jadi kita sudah memahami Tuhan, takwa secara sungguh-sungguh, kemudian kita berpasrah diri kepadanya. Jadi kita sudah memahami Dia dan mengikuti Dia, katanya ini takwa. Kemudian dia meletakkan, jadi sikap ketakwaan itu melahirkan sebuah kepasrahan, kan sebenarnya begitu. Tapi ketakwaan itu kan ketundukan dia terhadap pemahaman dia, kesadaran dia akan tauhid, takwa. Jadi memang ini masih berada dalam
alur alur batin manusia ya, jiwa manusia, dia belum taruh di sini kan. Jadi kenapa dia bisa tarik, menarik ya, tawakal ditaruh di sini. Kenapa dia taruh di sini? Dia menarik. Cuma kan kalau hanya ikhlas, karena ikhlas itu kalau tanpa ada tawakal kan bagaimana rasanya ya? Ikhlas ini berarti terlalu sakit hati. Saya ikhlas, padahal di belakang bicara orang, kan berarti tidak ikhlas. Ikhlas yang benar itu adalah ikhlas yang pastinya lahir dari kesadaran ini, lahir dari sebuah dari takwa, pasrah, baru ikhlas. Nah itu dia. Jadi Janur itu begitu. Janur begini. Kalau kita mau tarik takwa, kemudian tawakal, pasrah kan, kemudian ikhlas. Ini begitu ya. Jadi takwa itu sebuah proses pengetahuan dia terhadap Tuhan. Kemudian ini saya pasang begini, tapi kalau dia mau tarik kan dia tiba-tiba taruh di sini. Tawakal, takwa, tawakal, ikhlas. Jadi tawakal itu pasrah, berpasrah diri ya, Islam namanya kan, selamat, berpasrah diri terhadap apa? Terhadap Tuhan. Nah, kemudian lahirnya jadi keikhlasan itu bisa dilakukan ketika kita berpasrah diri. Berpasrah diri kan berarti kita sudah tidak inginkan apa-apa lagi. Nah berpasrah diri kan berarti sudah melepaskan semuanya kan. Jadi takwa jadi tawakal itu sebuah kepasrahan, itu adalah sebuah kesadaran diri bahwa perjalanan pengalaman manusia secara keseluruhan dalam sejarah, untuk tidak mengatakan perjalanan pengalaman perorangan dalam kehidupan pribadi, tidak akan cukup menemukan hakikat hidup. Jadi tawakal itu adalah satu modal dia masuk di perjalanan hidupnya, kesadaran diri terhadap tujuan hidup atau makna hakiki hidup. Jadi tawakal adalah peran penting dalam sikapnya untuk menemukan makna hidup, hakikat hidup ya. Hakikat hidup, apa tuh hakikat hidup? Pasti kembali ke dia, lika Allah kan, tujuan kan, hakikat hidup kan itu. Nah, apa sih hakikat hidup itu? Kembali ya, pasti pulang. Pulang itu kan berarti disebut dengan liko. Nah, dengan begitu tawakal itu adalah sebuah perjalanan orang menuju hakikat hidup. Nah itu dalam sejarah ya. Jadi sebuah kesadaran diri akan hakikat hidup. Ini masih jadi takwa dan tawakal ini masih bermain dalam sebuah kesadaran diri ya. Belum masuk di susunan sosial. Tapi kalau takwa, dia mengatakan sikap pribadi sungguh-sungguh memahami Tuhan dan mengikuti. Tapi kalau tawakal adalah sebuah kepasrahan diri, kesadaran diri dalam perjalanan kesejarahannya, pengalamannya untuk menemukan makna hidup. Jadi takwa memahami Tuhan secara baik dan benar, kemudian tawakal itu sebuah kesadaran akan makna hidup, tentu dalam sebuah ikatan diri dalam kepasrahan dengan Tuhan Yesus mulai. Jadi tawakal itu sebuah kesadaran diri akan sebuah kesadaran diri individu akan kebutuhan yang paling tinggi ya. Kebutuhan bahwa bahwa banyak hal yang kita tidak tahu, jadi kita perlu bantuan yang lain, yaitu bantuan Tuhan. Ya, tawakal itu. Jadi kalau kita sudah karena dia mulai dari takwa, kalau kita sudah memahami Tuhan, maka memang wajar kita harus melepaskan diri kita kan, bahwa segala perbuatan kita itu banyak hal yang kita tidak paham dan kita tidak tahu. Dan dengan begitu maka kita harus menyadarkan diri. Jadi tawakal itu adalah satu sikap metafisis. Jadi bahwa ada yang paling tinggi, ada yang paling tinggi. Jadi dalam
di dalam tawakal itu ada suatu sikap itu, menyadarkan diri kita agar mengarahkan diri kita pada satu bantuan ilahi tawakal, karena dia punya kesadaran bahwa memang manusia kan kurang dan relatif kan, dan dia membutuhkan sesuatu. Jadi takwa itu adalah kesadaran, melandasi kesadaran berbuat baik demi ridha. Jadi sikap pribadi sungguh-sungguh memahami Tuhan dan mengikutinya, itu namanya kesadaran tindakan untuk mendapatkan ridho. Nah, takwa itu kesadaran tindakan, kesadaran Tuhan untuk mengikutinya, itu kesadaran. Nah, takwa ini canut tahu. Jadi kesadaran individu sungguh-sungguh memahami Tuhan dan mengikutinya, ini namanya kesadaran Tuhan. Apa? Kesadaran individu terhadap Tuhan dalam tindakannya untuk mendapat ridho. Tapi untuk merealisasikannya, untuk mendapatkan ridha itu kan kita membutuhkan sebuah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa itu adalah tawakal. Tadi berarti kita keliru meletakkan. Jadi berarti di sini itu sebenarnya izin tawakal muncul dari ini tawakal, kekuatan jiwa. Akhirnya jiwa itu memahami ini ya? Untuk merealisasikannya dia membutuhkan kekuatan jiwa agar apa yang kita inginkan itu terlaksana. Maka tawakal itu adalah semua menyandarkan kesadaran kita itu ke sini kan, untuk mendorong kita berbuat. Tapi itulah satu peran takwa. Jadi dia menguatkan hati orang untuk jadi teguh, tanpa takut, itu tawakal. Jadi saya sudah serahkan sama Tuhan. Jadi kalau ada harimau balik berarti bukan tawakal namanya. Ada harimau, ada orang tekan. Misalnya orang apa namanya? Kemarin misalnya di jaksa itu. Berarti dua sisi. Misalnya lari juga susah. Iya, ini tawakal. Jadi tawakal itu kan menguatkan takwa. Takwa itu apa? Kesadaran jiwa terhadap Tuhan untuk mengikuti perintah mendapatkan ridhanya kan. Jadi tawakal ini dia menguatkan kesadaran orang terhadap Tuhan untuk mendapatkan ridha, sekaligus secara praktek dia mau mewujudkan keridhaan itu dengan sebuah semangat bahwa artinya tawakal itu meyakinkan, keyakinan kan, meyakinkan orang bahwa ridho itu terdapat. Nah begitu, tentang hakikat hidup dan iman. Jadi iman itu transisinya masuk, menguatkan jiwa orang. Di situ kemudian mungkin keikhlasan. Jadi apa tuh keikhlasan? Keikhlasan adalah penemuan hakikat hidup. Jadi kalau kita bilang takwa itu, ketakwaan adalah memahami hakikat hidup al-haq. Tawakal adalah menguatkan individu untuk menemukan hakikat hidup. Ikhlas menemukan hakikat hidupnya. Takwa itu adalah sebuah perjalanan kesadaran individu untuk memahami Tuhan dan makna hidup. Dalam artian ini mendapatkan ridho Allah. Takwa itu. Satu, untuk mendapatkan keridhaan Allah, kita membutuhkan sebuah kekuatan hati atau keyakinan iman untuk untuk mewujudkan, menguatkan diri kita untuk menemukan hakikat hidup. Bahwa takwa itu adalah sebuah kesadaran akan ridho ilahi untuk ditemukan. Tapi tawakal adalah penguatan jiwa manusia untuk menemukannya. Ikhlas itu bertemu. Keikhlasan itu menemukan hakikat hidup. Jika perjumpaan, ikhlas ini paling di sini. Ikhlas. Ikhlas itu sudah. Takwa ke sini tuh ikhlas itu. Ikhlas. Itu kan. Ini takwa, maksudnya ikhlas. Ini jadi menemukan makna hidup itu ikhlas. Itu makna keikhlasan. Jadi artinya bahwa orang yang suka surga itu
itu orang-orang yang agama formal, disebut dengan amal lillahi, amal yang suka-suka pahala itu disebut dengan menginginkan lahirnya menginginkan lahirianya sebuah agama. Tapi kalau bil itu perbuatan. Ikhlas itu masuk bil. Kalau lillahi itu masuk sini. Jadi kayak apa namanya? Billahi itu jatuh dengan teori tawakal. Billahi. Tapi kalau lillahi itu untuk dirinya. Apa namanya? Dia hanya berkaitan dengan surga neraka. Nah itu berkaitan dengan individu. Tapi kalau billahi itu berkaitan dengan sosial. Billahi. Karena dia mau jadi amal lillahi itu berkaitan dengan individu, pahala kan? Tapi kalau amal billahi itu dia berkaitan tujuannya beda antara billahi dan lillahi. Amal lillahi itu amal yang untuk apa namanya? Pahala. Amal billahi itu untuk perjumpaan, kedekatan, nuju. Itu kira-kira. Makanan adalah nutrisi bagi fisik, tapi membantu orang adalah nutrisi bagi jiwa. Jadi makan ini itu nutrisi memang bagi badan, tapi kalau membantu orang itu nutrisi bagi jiwa, itu adalah ikhlas. Jadi membantu orang itu nutrisi bagi jiwa, itu jiwanya terjawab. Kalau kita makan menginginkan fisik, tapi kalau kita bantu orang itu nutrisi jiwa dapat. Nah, ini begitu cara membalikannya. Jadi intinya bahwa keikhlasan itu adalah ketulusan ya. Orang yang beramal. Di sini katakan ikhlas itu adalah keikhlasan dalam beragama bermakna ketulusan kepada keutuhan diri yang paling mendalam yang kemudian mengedewantakan dalam akhlak. Jadi akan turun di teori akhlak manusia kan. Jadi orang-orang yang dilihat dari keikhlasannya itu adalah orang-orang yang menyatukan orang, itu orang-orang ikhlas. Kenapa ikhlas itu? Karena ikhlas itu kan tauhid ya. Hatinya dia itu cuma Tuhan. Jadi dia tidak mau melihat orang berbeda karena cuma satu. Kalau kan berarti makna persatuan. Kalau ditarik dalam teori sosial kan. Jadi keikhlasan dalam dirinya bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya, maka tugas dia di masyarakat itu adalah bagaimana mempersatukan orang. Nah, mempersatukan itu supaya tentu dengan akhlak dia ya, bukan dengan fikih ya. Bukan ayo kita beragama Islam semua, tidak begitu. Ayo tidak usah begitu, yang penting akhlak saja, penting orang bersatu. Itu namanya orang-orang ikhlas. Itu konsekuensi dari tawakal. Jadi keikhlasan itu adalah mendekatkan diri untuk mendapatkan ridho dia. Ridho ya. Jadi keridhoan itu di sini. Jadi takwa itu kesadaran ridho, tapi di sini ridho atau perjumpaan. Kira-kira itu keikhlasan, akhlak. Maka untuk mendapatkan ridho ilahi itu harus akhlak, harus persatuan. Bahasanya jangan kalian membuat musuh dengan orang walaupun orang itu benci kalian, begitu bahasanya. Orang-orang yang ikhlas itu akan dibenci orang, tapi usahakan teman-teman jangan benci orang. Lagian buat apa benci orang, tidak ada guna. Itu begitu. Ada orang yang suka sekali benci orang. Saya tahu kenapa dia bisa begitu benci orang. Apa juga manfaatnya benci orang? Kalau mengkritik ya, bukan berarti begitu mengkritik. Tapi kalau membenci itu apa urusannya? Karena membenci itu akan kalau membenci berarti apa? Kita memasukkan orang di dalam diri kita. Berarti kita sudah melengsarkan Tuhan di dalam hati. Kata Tuhan hanya satu hanya satu cinta dalam satu hati. Jadi kalau kita sudah membenci orang, berarti orang itu kita masukkan dalam hati. Berarti kita sudah menggeser. Kalau kita taruh Tuhan dalam hati, berarti tidak ada kebencian dan tidak ada lawannya lagi kan. Nah, tapi kalau kita pasang berarti ada kebencian. Nah, kira-kira begitu. Makanya kata itu adalah orang. Jadi kalau kita bagaimana mau ikhlas itu adalah itu toh. Jadi kalau takwa adalah kesadaran keridhaan, tawakal adalah sebuah kekuatan untuk mendapatkan ridha, keikhlasan menemukan ridhanya. Kita begitu. Ini kata Cak Nur
ini adalah sikap individu dalam agama. Dari karakter orang-orang Islam itu tawakal, takwa, tawakal dan ikhlas. Dan ikhlas itu bukan dapat pahala. Ikhlas itu mau mendapatkan ridho. Mendekat. Kalau mendekatkan supaya dia yang tahu. Dia namanya yang tahu kita dekat itu siapa? Dia yang tahu kita dekat, bukan kita yang tahu kita dekat dengan dia. Ada orang bilang saya dekat dengan Tuhan. Dari mana itu kamu dekat dengan Tuhan? Tidak ada kita bisa mengukur bahwa kita dekat dengan Tuhan. Tidak bisa. Lagian dia yang tahu bahwa kita itu dekat dengan dia, itu dia yang tahu. Dia yang ukur. Tuhan yang ukur, bukan kita. Misalnya kalau teman-teman mendekati perempuan, pasti perempuan yang tahu ini sudah dekat dengan saya. Teman-teman, saya sudah dekat dengan dia. Itu bukan dekat, itu baru mengklaim-klaim bahwa kamu dekat. Tapi Tuhan lebih tahu bahwa ini dekat. Dekat, dia sudah dekat sekali ini orang, dekat sekali. Kalau saya sudah dekat, betapa banyak sih yang kita mengatakan bahwa kita dekat dengan orang. Saya dekat dengan itu, dekat, semua dekat dengan orang pejabat, dekat, coba gitu. Tapi kan yang lebih tahu itu kan yang kita dekati itu. Karena yang membangun indikator bahwa kita dekat itu kan yang itu. Kalau saya mendekati Rifai pasti akan membangun indikator bahwa yang dikatakan dekat itu apa. Ada satu tahap itu dekat. Kalau tidak itu. Jadi kalau ada orang misalnya dengan segala hormat, Ustaz Felix Sau misalnya, dia mengatakan begini, ini tentu bagus juga. Dia mengatakan kalau mencari laki-laki jangan cuma laki-laki kasih hidup kalian makan begitu. Tapi harus bimbing ke surga. Tapi saya bimbing ke surga. Itu disebut dengan apa? Amal lillahi. Nur amal lillahi. Itu amal agama agama lahiriah. Padahal kalau agama yang billahi itu akan malah nanti saya sama-sama membimbing mendekatkan diri pada Tuhan. Begitu ya. Bukan langsung ke surga. Mendekatkan diri pada Tuhan, mendekatkan diri. Tapi yang tahu kita dekat itu Tuhan. Saya berusaha mendekatkan diri, berusaha, tapi belum tentu kita dekat. Berusaha dekat dan belum tentu dekat, karena dekat Tuhan yang tahu. Kalau kita sudah mendapatkan ridho, betul sudah bilang itu dekat. Kalau belum mendapatkan ridho, introspeksi diri jauh. Karena itu kira-kira ukurannya begitu. Jadi mendekatkan diri. Atau penting teman-teman. Iya, kita bimbing kamu supaya kita sama-sama berbuat baik, kan lebih realistis ya. Dan kalau membimbing ke surga, baik sama-sama saya juga membimbing kamu supaya lebih baik, tahu makan baca doa itu saja cukup. Itu masalah itu kan hak orang. Cuma kita ganjal-ganjal saja sih. Dan sekarang itu jadi berbicara apa? Masalah. Ini dia, karena kita terlalu waktu. Kita mengatakan apa yang disaksikan, bukan apa yang ditahu. Orang ini kan sedang mengatakan apa yang dia tahu. Tapi pertanyaan dalam Islam, apa yang dia saksikan? Ini kan begitu. Apakah dia sudah menemukan Muhammad kemudian dia bersaksi? Itu kan pertanyaan dari unsur. Dan jangan dia mengatakan Islam itu damai. Tiba-tiba kau ada sholat 5 waktu dan dia mendamaikan Anda itu. Subuh bangun. Itu kan tidak mendamaikan hati. Hati-hati bicara damai, yang dimaksud damai itu. Damai, jangan nanti sholat zuhur. Mau damai itu sementara kita lagi fokus kerja, tiba-tiba Allah Akbar lekas tinggal kerja, kan tidak damai. Tidak damai. Itu begitu. Itu ya. Ini ruang intelektual, di luar kita bisa paham ya. Tapi ini kan ruang itu intelektual. Di kelas itu dia beda dengan posisi Iya, kan sikap pilar. Kalau yang ini di mana? Saya lupa. Iya. Itu kan kita kasih turun lewat kelas dari satu ke sekolah lain. Sosial itu harus iya. Harus ikhlas. Karena di NDP itu dia pasti teori tawakal. Jadi teman-teman baca buku NDP itu. Dia menggunakan pasrah saja. Iya, tapi betul. Kalau memang jadi sementara itu kan, kalau memang ikhlas dia sudah turun di sosial, berarti kan dia sudah
bukan lagi individu, karena keikhlasan ini kan ketindakan kerja-kerja individu. Iya, artinya begini. Ini kan masuk. Keikhlasan itu sebenarnya dia mau posisinya di apa namanya? Artinya ini kan sosial ini dia masuk. Jadi keikhlasan itu sapaan itu ikhlas itu dia masuk di sosial. Kalau kita mau anunya strukturkan itu begini. Bisa taruh begitu. Ini kan tawakal. Ini tawakal ini. Tawakal ini. Ini tawakal. Itu mau masuk di sosial itu, masuk sosial begini. Itu ada ikhlas. Mau saya taruh di bawah begini. Itu ikhlas. Dari tawakal kan pasrah diri. Itu tawakal kan dia menguatkan diri orang masuk di sosial. Ketika dia masuk di sosial, mau berbuat bukan sesudah berbuat, sebelum berbuat itu sudah ikhlas. Itu. Jadi ikhlas itu bukan jadi ikhlas itu bukan saya ikhlas, nah itu. Jadi dia berbuat itu sudah. Jadi keikhlasan itu adalah sebuah tindakan yang memang dia tidak menginginkan apa-apa. Kita punya pertanyaan, ketidakkeinginan dia terhadap apa-apa itu dalam tindakannya itu muncul sesudah ataukah sebelum? Sebelum, karena dia berbuat saja. Jadi dia perbuatan dia itu dia tidak hargai dalam artian kasih harga materi lah ya. Tapi dia bertanya saja. Permintaan ikhlas. Apakah orang yang melihat kita bertanya ikhlas, tapi kita yang berbuat itu sudah ikhlas dari awal? Tapi kalau saya lihat teman-teman, kamu ikhlas itu, dia menilai keikhlasan kita sesudah kerja. Tapi kalau kita itu dari awal, karena bagaimana dia mau kerja kalau dia tidak ikhlas dari awal? Akan pasti akan dia pikir. Tapi kalau ikhlas kan dia tidak kerja saja, itu orang-orang ikhlas. Tapi kalau saya melihat secara lihat ikhlas tidak, ikhlas tidak. Kamu ikhlas? Ketika saya jawab saya ikhlas, saya bilang karena saya sudah kerja kan. Ketika orang bertanya begitu, tapi saya secara pribadi itu di awal saya kerja. Jadi keikhlasan itu keikhlasan itu sudah hadir di dalam kerjanya, dia mengawali kerjanya. Saya ikhlas kerja kan, bukan ini saya baca buku saya ikhlas, betul saya ikhlas ini, saya ikhlas, tapi tidak pernah habis baca buku. Itu berarti tidak ikhlas, itu ukuran tidak ikhlas di situ. Jadi kita bisa melihat orang ikhlas itu dari hasil kerjanya. Hasil kerja itu bisa mengukur orang ikhlas. Tapi jangan bilang ikhlas itu ditaruh di sesudah kerja. Sesudah kerja itu orang akan mengukur orang ikhlas. Kalau kerjanya maksimal, kemungkinan besar dia ikhlas. Kalau maksudnya maksimal itu namanya ikhlas kan fokus ya. Ikhlas itu kan dia mau menemukan tujuan hakiki, harus fokus. Bukan saya ikhlas baca buku, betul nih saya ikhlas. Berapa lembar? Baru separagraf. Tapi ikhlas terus saya. Cek mungkin dia yang namanya ikhlas ini ya mungkin. Ya itu kira-kira ikhlas itu begitu, masuknya di itu. Berisan dari takwa, tawakal. Jadi tawakal ini kan dia mau mengaitkan jiwa untuk masuk di sosial. Jadi bahasa tawakal itu dia menguatkan jiwa orang supaya masuk di sosial itu. Namun ketika masuk ikhlas muncul. Jadi ketika misalnya saya mau pegang ini, ikhlas muncul. Ikhlas itu. Ini sudah tawakal baru ikhlas baru masuk tindakan. Jadi ikhlas itu bukan muncul setelah tindakan. Kalau ikhlas itu muncul setelah tindakan berarti kita memikirkan konsekuensi sesudah tindakan. Berarti kita tidak ada tujuan yang kita capai. Tapi kalau ikhlas itu muncul setelah tawakal sebelum tindakan berarti tujuannya kita sudah tahu apa yang kita mau capai. Jadi saya pasang di situ itu memang maksudnya itu ikhlas sudah dia hadir begitu. Dia hadir di ranah sosial. Dia hadir di ranah sosial itu bukan dalam makna bahwa sesudah tindakan, tapi sebelum tindakan. Tawakal ini dia juga berkaitan dengan jiwa dia, makan. Iya. Jelasnya. Justru kalau takwa kan berkaitan dengan jiwa terhadap ini kan.
Tawakal ini kan sebuah keimanan, keyakinan akan kesadaran untuk mendapatkan ridha Tuhan. Kalau takwa kan kata Canur, sungguh-sungguh memahami Tuhan dan mendapatkan ridha dan mencari ridha. Dan kesadaran kita sendiri begitu. Saya mau mencari ridha Tuhan. Akan begitu kan banyak orang. Tapi untuk menguatkan dan mendapatkan ridho Tuhan, itu tawakal. Jadi kita mengatakan saya mau makan, misalnya saya mau makan. Kemudian tawakal muncul itu menguatkan supaya kita punya keinginan mau mencari makan itu tambah kuat ini. Ketika tambah kuat, berarti itu akan mengarahkan orang di sini. Ketika masuk di sosial, muncullah ikhlas. Kalau ikhlas itu sudah masuk. Jadi ikhlas itu sudah tetap masuk kerja. Jadi saya bertawakal, ikhlas kerja. Jadi kalau orang sudah ikhlas itu sudah sudah bekerja. Artinya kalau dia sudah bilang ikhlas itu dia sudah lakukan kerjanya. Bukan berarti bahwa saya sudah bekerja baru saya sudah ikhlas ini begitu. Dan dia tidak akan bilang ikhlas itu, karena ikhlas itu kan muncul sebelum tindakan, atau muncul sebelum tindakan. Jadi dia tidak mungkin ungkapkan. Kalau dia ungkapkan berarti sudah selesai tindakan itu kan menemukan hakikat hidup. Ikhlas itu adalah jalan menemukan hakikat hidup dalam kerja kan. Maka kalau orang bertindak itu menemukan hakikat hidup, bukan setelah bekerja saya ikhlas, berarti kerja yang membawa, jadi tujuan kerja ikhlas, begitu. Kalau ada orang bekerja kemudian mengatakan saya ikhlas loh, itu berarti kerjanya itu tujuannya ikhlas. Tapi kalau ikhlas di sini adalah ikhlas itu dalam kerjanya itu tujuannya adalah mau menemukan hakikat hidup atau lika dengan perjumpaan dengan Tuhan, itu begitu. Jadi ikhlas itu ditaruh dalam sosial, tapi dia mendahului tindakan. Makanya kemudian dikatakan ada muncul teori niat kan, tawakal kemudian di situ pasti ujungnya niat. Niat itu teori ikhlas. Kurbatan ila Allah, saya serahkan, pasrah kan, saya serahkan sama Tuhan kan tawakal niat itu. Kemudian dia masuk ikhlas. Kalau orang yang belum, jadi kalau orang-orang yang ikhlas kerja saja, dia tidak pikir, kerja saja. Mau orang bilang buruk, kerja tujuh sama orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang dipuji tidak merasa terpuji, orang-orang yang dibenci juga tidak merasa tidak merasa diturunkan derajatnya. Itu orang-orang yang ikhlas. Kalau kita kan tidak. Orang lain saya kerja dia masuk kritik. Ini orang tidak tahu diri. Itu berarti bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu kritik, karena kritik kan kritik. Jadi kakak orang kritik tidak tersinggung, itu orang-orang. Kalau orang ikhlas itu kalau kritik alhamdulillah akan memperbaiki. Alhamdulillah. Kalau kita kritik marah itu bukan ikhlas. Kalau dipuji dia senang, oh terima kasih. Itu bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu dikritik dia tidak marah, dipuji dia juga tidak merasa bangga. Itu orang ikhlas. Jadi memang orang ikhlas itu begitu, dia mengawal tindakan ikhlas. Jadi keikhlasan itu berbarengan dengan tindakan-tindakan ini. Bukan ini saya baca ikhlas sekali baca buku. Itu ikhlas itu ya akan hadir dalam tindakan orang. Nah, dia turunan dari tawakal kan, pasrah diri. Kira begitu. Kian, assalamualaikum.